Budak Bayangan bab 1337 Kapal Hantu. Membawa Keci ke sisi yang menjulang tinggi dari kapal yang rusak itu. Pemutus rantai. Sunny dan Nevis terdiam beberapa saat, melihat ke atas. Keduanya merasa lebih dari sedikit ketakutan. Namun pada saat yang sama, mereka merasa lega. Perjalanan melintasi hamparan sungai besar yang berbahaya dengan kapal besar akan jauh lebih menenangkan dibandingkan dengan perahu layar kecil yang rusak. Akhirnya, Nevis memanggil tali emas yang familiar dan melirik ke arah Sunny. Dia mengangguk, lalu ragu-ragu sejenak. Sambil membungkuk, Sunny mengambil mantel hitam Anangke dan melihatnya dengan ekspresi sedih. Itu adalah satu-satunya hal yang dia tinggalkan. Pengingat terakhir akan keberadaannya, jika seseorang tidak menghitung Keci itu sendiri. Itu juga merupakan jubah para pendeta mantra mimpi buruk. Dia terdiam beberapa saat, lalu diam-diam melingkarkan mantel di bahunya. Begitu tubuhnya diselimuti lipatan gelap kain samar-samar, Sunny merasakan getaran aneh menjalar di punggungnya. Dia mengenakan mantel hitam untuk menghormati Anangke, agar dia bisa mengenangnya. Tapi tindakan itu tiba-tiba tampak sangat simbolis. Seolah-olah dia mengabdikan dirinya pada wafer. Yang tidak ingin dilakukan Sunny. Dan ada detail lain yang jauh lebih mengerikan. Mantel ini, apakah dia hanya membayangkan sesuatu? Atau apakah itu mirip dengan kain compang camping yang dikenakan pangeran gila dalam mimpi buruk? Sulit untuk membedakannya karena kain tersebut sudah pudar dan terbakar sinar matahari. Tapi jika dia membayangkan seperti apa kain itu beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Sunny mengerutkan kening, tatapannya menjadi gelap. Namun, pada akhirnya, dia memilih untuk tidak mengenakan mantel hitam itu. Bajingan itu tidak akan mendefinisikanku. Dengan itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan bergabung dengan Nevis. Yang telah melemparkan talinya ke atas, mengencangkan simpul di ujungnya di sekitar pagar kapal hantu yang rusak. Dia menariknya beberapa kali, lalu dengan gesit memanjatnya. Sunny mengikuti. Beberapa saat kemudian, mereka melompat ke dek Chainbreaker. Perasaan menakutkan mencengkeram hatinya. Dek kapal kuno itu familiar sekaligus asing. Itu sangat mirip dengan yang dia habiskan begitu banyak waktu, baik di alam mimpi dan mimpi buruk kedua. Namun, terdapat juga perbedaan yang mencolok. Geometri dek utama tampak sedikit berbeda. Namun, sulit untuk mengatakan apa sebenarnya perbedaannya, karena rusak parah. Di sana-sini, kayunya pecah-pecah dan tertutup jelaga. Dengan alur-alur dalam yang membelah permukaannya, seolah-olah seekor binatang raksasa, atau satu legiun dari mereka, telah merobek kayu kuno itu dengan cakar yang mengerikan. Pagarnya hancur dan rusak di banyak tempat. Mesin pengepungan yang perkasa rusak dan hancur. Beberapa lubang besar juga telah dilubangi di geladak, memperlihatkan bagian dalam kapal yang hancur. Tepinya yang bergerigi menandakan bahwa sesuatu yang sangat kuat telah menerobos masuk ke dalam ruang kargo, atau terlepas darinya. Tidak ada satu jiwa pun yang terlihat. Sunny dan Nevis saling melirik, waspada. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia mengirimkan bayangannya untuk mengamati bagian dalam kapal kuno itu. Setelah pencarian cepat dan korduroy, mereka tidak menemukan apapun kecuali tanda-tanda pertempuran sengit. Dia menghela nafas pelan. Kosong. Tidak ada orang di sini. Nevis mengangguk, menurunkan pedang yang muncul di tangannya segera setelah mereka naik ke kapal. Dia melihat sekeliling, tampak lebih santai, lalu berkata dengan tenang, "Mari kita jelajahi dengan benar." Mereka menghabiskan beberapa waktu untuk menjelajahi kapal yang ditinggalkan itu. Kemanapun mereka pergi, mereka menemui tanda-tanda kehancuran yang mengerikan.
Suni tahu pasti betapa tahan lamanya dinding kayu ajaib dari pemutus rantai itu. Dia bergidik saat membayangkan kekuatan macam apa yang bisa membawanya ke keadaan yang menyedihkan. Terakhir kali kapal terbang itu rusak parah, itu karena Casey melemparkannya dari langit dan menabrak Sein abadi dengan kecepatan penuh. Namun kali ini, tampaknya kapal tersebut telah bertahan dari serangan yang mengerikan dan berkepanjangan sebelum berhasil ditembus, dan pada saat itulah pertempuran berlanjut di dalam. Kemudian, ia hanyut di arus sungai besar karena para dewa tahu berapa lama. Akibatnya, tidak ada yang tersisa untuk memberitahu mereka di mana dan kapan kapal hantu itu benar-benar datang, dan siapa yang bertempur dalam pertempuran yang membuatnya rusak dan kosong. Suni tidak tahu makhluk macam apa yang bisa menghancurkan kapal kuno itu sedemikian rupa, dan dia juga tidak tahu pembela macam apa yang bisa menahan serangan mereka. Siapapun mereka, dampak dari bentrokan dahsyat mereka membuatnya merinding. Namun, ada kabar baik juga. Sekitar 1 jam kemudian, Suni dan Nevis kembali ke dek utama dan beristirahat di bawah naungan pohon suci. Ekspresi mereka penuh perhatian. Menyentuh kulit gading, Nevis menarik napas dalam-dalam. Kerusakannya parah, tapi dangkal. Tidak ada kebocoran, dan kapal tidak kemasukan air. Meskipun bagian dalamnya berantakan, semua struktur pendukungnya kokoh, kapal tidak akan tenggelam dalam waktu dekat. Dia berlama-lama sejenak, mengamati pohon suci itu, dan menambahkan, pohon itu juga hidup dan sehat. Namun, sirkuit sihirnya rusak. Lingkaran rahasia di buritan tidak aktif. Kita tidak akan bisa menerbangkan pemutus rantai. Suni mengangguk. Apakah ada di antara kita yang tahu cara mengendalikannya? Biasanya Casey yang mengemudikannya. Dia belajar langsung dari Noctis. Nevis menghela nafas. Aku tidak melakukannya. Bagaimanapun juga, terbang bukanlah suatu pilihan. Meskipun demikian, kita tidak memerlukan pohon suci dan sihir untuk membuat kapal bergerak. Kapal itu masih memiliki layar, bukan? Meskipun sebagian besar layar juga memiliki layar terbakar atau robek, kita bisa memperbaikinya. Kami membawa persediaan yang cukup dari WAV. Dia melihat sekeliling, berpikir. Layarnya memang robek, tapi ada peralatan perbaikan khusus untuk keperluan itu di antara perbekalan yang ditinggalkan Anangke. Secara keseluruhan, tampaknya mereka memiliki semua yang diperlukan untuk mengubah pemutus rantai kembali menjadi kapal yang layak berlayar, bahkan jika pekerjaan perbaikannya tidak terlihat bagus. Akan ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Suni menghela nafas, lalu memberi Nevis anggukan singkat. Kalau begitu, ayo kita mulai bekerja. Budak Bayangan bab 1338 tentang pentingnya menjahit dan pertukangan. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan waktu tidak cukup. Malam sudah menjelang. Suni dan Nevis buru-buru membersihkan salah satu kompartemen yang berhubungan dengan kabin kapten di pemutus rantai yang sebenarnya, berniat menggunakannya sebagai tempat berlindung. Terlalu lelah untuk memasak, mereka makan malam dingin dan pergi tidur. Suni tidak lupa memanggil Sein dan Vien untuk menjaga mereka, sementara Nikmah melindungi mimpi mereka. Di pagi hari, keduanya terasa lebih segar. Tubuh mereka sebagian besar telah pulih dari tekanan mengerikan yang ditimbulkan badai. Kebanyakan Ascendet akan menjadi lemah dan tidak berdaya karena bencana alam yang ganas selama berminggu-minggu. Tapi Suni dan Nevis masing-masing memiliki vitalitas yang luar biasa, dia karena Blood WAV, dia karena kekuatan pemulihan dari aspeknya. Mereka mulai bekerja saat ketujuh matahari perlahan terbit dari perairan yang berkilauan. Pada hari pertama, mereka berencana membersihkan dek utama dari puing-puing. Dengan Suni, Nevis, Sein, Vien, dan Nikmah semuanya bekerja bersama,
tugas berat untuk memindahkan puing-puing yang sangat berat tidaklah terlalu sulit. Butuh waktu lebih lama untuk menyaringnya, memisahkan barang-barang yang harus dibuang dari barang-barang yang nantinya bisa digunakan. Meskipun Sunny maupun Nevis tidak tahu cara memperbaiki mesin pengepungan, ada harapan lemah bahwa seseorang di Valen Grace akan melakukannya. Potongan-potongan kayu yang terpecah tampak tidak berguna pada pandangan pertama, tapi tetap saja itu adalah kayu mistis yang menjadi bahan pembuatan pemutus rantai. Hanya melemparkan sesuatu seperti itu ke dalam air tidak cocok dengan salah satu dari mereka, bahkan tidak menyebutkan bagaimana caranya. Sumber daya kayu yang berharga ada di makam Ariel. Ada juga potongan logam aneh yang sangat tahan lama yang bengkok dan sobek. Itu juga layak disimpan. Pada akhirnya, mereka meninggalkan di atas dan mulai membersihkan ruang kargo utama. Saat mereka selesai, hari sudah malam lagi, dan keduanya lelah. Malam itu, mereka membuat api di bawah dahan pohon suci, dan Nevis memasak makanan untuk mereka. Masakannya tetap lezat seperti biasanya, dan gemerisik dedaunan menciptakan suasana tenang. Namun, ini adalah pertama kalinya sejak Pulau Gelap mereka berbagi makanan yang layak hanya dengan mereka berdua yang menikmatinya. Aneh sekali. Anangke sudah lama tidak bersama mereka, tapi ketidakhadirannya terasa seperti lubang menganga. Mungkin karena Sunny dan Nevis telah menyaksikannya sebagai seorang wanita tua yang lemah. Seorang ibu rumah tangga yang kuat, seorang wanita muda yang menawan, dan seorang anak yang lugu sehingga kebersamaan mereka terasa seperti seumur hidup. Masa hidup itu kini telah berlalu, dan kesulitan baru menanti di depan. Waktu tak henti-hentinya menyapu segala sesuatu, baik yang tidak penting maupun yang disayangi. Di hari kedua, upaya mereka mempersiapkan kapal untuk pelayaran semakin membuahkan hasil. Dengan ruang kargo yang bebas dari puing-puing, mereka dapat dengan rapi menyimpan segala sesuatu yang cukup berharga untuk disimpan di sana. D utama segera dibersihkan. Sunny bahkan mencucinya, berusaha menghilangkan jelaga, kotoran, dan sesuatu yang menyerupai darah kering. Atau lebih tepatnya, dia membuat Vian melakukannya sambil beristirahat di bawah naungan pohon suci dan menghirup air dingin dari mata air tak berujung. Pada hari ketiga, mereka membersihkan salah satu dari dua ruang makan. Namun setelah itu, Sunny dan Nevis berhenti. Mereka memutuskan untuk meninggalkan sisa kompartemen dalam, setidaknya sampai mencapai Valen Grace. Mereka sempat mempertimbangkan untuk membersihkan salah satu kabin lain agar memiliki tempat tidur terpisah, namun akhirnya membatalkan gagasan tersebut. Lagi pula, mereka bukannya tidak terbiasa menghabiskan malam berdekatan satu sama lain. Ditambah lagi, ini lebih aman, tak satu pun dari mereka tahu kapan serangan mendadak akan terjadi, jadi tetap bersama adalah pilihan yang lebih pragmatis. Dan lebih akrab. Akhirnya pada hari keempat, mereka mulai mengerjakan layar. Memperbaikinya adalah tugas yang jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan Sunny. Tapi, tak disangka, dia ternyata sangat ahli dalam hal itu. Siapa sangka, menjadi ahli dalam menggunakan benang dan jarum adalah hal terakhir yang diharapkan Sunny ketika mulai mempelajari sihir misterius iblis takdir. Tapi itulah efek samping yang dia dapatkan saat ini. Namun, kemajuannya lambat karena betapa rusaknya layar Chainbreaker. Belum lagi mereka harus menurunkannya, menambalnya, lalu mengencangkan kembali layarnya. Tiang, dan spora juga memerlukan beberapa perbaikan. Tugas itu diselesaikan oleh Nevis dengan bantuan material yang mereka bawa dari WAV atau diselamatkan dari puing-puing kapal hantu dan Dark Shaper. Pada hari ketujuh, mereka menyelesaikan semua yang bisa mereka capai dalam waktu singkat. Pemutus rantai telah berubah. Masih ada bekas luka bakar dan bekas luka di lambung kapal,
dan D utama masih menganga dengan lubang lebar, namun, lubang terbesar kini ditutupi papan kayu, dan bersih dari puing-puing. Sein berdiri di depan kapal dengan busur di tangannya, bertindak sebagai barisan depan mereka. Nikmah bersembunyi di balik bayang-bayang di dekatnya, sementara Vian melindungi pohon suci. Nevis melangkah ke dalam lingkaran rahasia di buritan kapal kuno, lingkaran itu sendiri tidak aktif. Tapi itu masih merupakan posisi alami untuk diambil jika seseorang ingin memegang dua dayung kemudi kapal terbang. Memang benar, salah satu dayung itu tidak akan berguna untuk saat ini, karena dayung tersebut mengendalikan naik dan turun, dan pemutus rantai tidak dapat terbang. Sunni berdiri di sampingnya. Dia memandang Nevis dan bertanya, suaranya penuh antisipasi, yang sulit untuk tidak dirasakan setelah seminggu penuh bekerja keras untuk mempersiapkan momen ini. Apakah kamu siap? Menempatkan tangannya di dayung kemudi, dia mengangguk. Ayo pergi. Kita sudah membuang cukup waktu di masa depan. Berbalik, dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah kapal anggun itu. Ketika Noctis memilikinya, ada kru boneka pelaut kayu yang bekerja di kapal tersebut. Ketika penjaga api mengklaimnya, ada yang bangkit melakukan hal yang sama. Namun sekarang, hanya ada Sunni dan Nevis harus tetap berada di buritan untuk memandu pemutus rantai. Jadi, tugasnya adalah mengerjakan layar. Karena Sunni tidak berniat melompat dari tiang ke tiang seperti monyet, apapun monyetnya, dia berkonsentrasi dan memanggil bayangan. Beberapa saat kemudian, lengan-lengan yang kuat muncul di seluruh kapal, menarik tali. Butuh konsentrasi untuk mengendalikan semuanya sekaligus, tapi setelah pendidikan yang melelahkan dalam kampanye Antartika, Sunni menjadi lebih dari mahir dalam menggunakan manifestasi bayangan. Layarnya perlahan naik, lalu dipenuhi angin. Hidup kembali, kapal kuno itu berbalik menghadap ke hilir, dan kemudian perlahan mulai melaju. Itu bergerak. Mereka akhirnya menuju Valen Grace.